Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam gelap itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri keluar dari kolam petir. Xiao Yan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh petir hitam gelap juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam gelap di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa itu jika dia bahkan menyentuh sedikit petir hitam gelap itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak terduga bahwa itu saya benar-benar bertemu dengan masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiao Yan melepaskan kecepatannya sampai batasnya. Banyak gambar setelahnya terus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan diam-diam berteriak adalah bahwa itu orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang yang mengejarnya. Sialan, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk saat merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa itu dia telah melebih-lebihkan Xiao Yan. Teman di depan. Sementara Xiao Yan dengan liar melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi terpana. Bintang 5 Do Uzun? Apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apakah Anda yakin? Xiao Yan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiao Yan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya melirik sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang-camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak terkejut adalah bahwa itu orang tua ini masih memberikan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Aku bertanya-tanya dari mana ahli tersembunyi ini berasal? Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Xiao Yan saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang bisa mengatakan bahwa itu orang tua ini bukan orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiao Yan tidak berani memberanikan diri. Selain itu, dia dengan mudah bisa mengejar Xiao Yan bahkan setelah Xiao Yan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Orang hanya bisa melihat bahwa itu kecepatan dan kekuatan orang tua ini telah jauh melampaui Xiao Yan. Namun, Xiao Yan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikitpun tentang dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam gelap itu mendekat. Benarkah? Hal-hal sialan di belakang itu terlalu cepat, bukan? Lupakan. Anak kecil, orang tua saya harus mengambil cuti dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami merasakan ini juga. Dia menjerit aneh, dan ruang di depannya terdistorsi saat dia memasukinya. Lain kali dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Tua! Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiao Yan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang menjulur di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul sangat jauh. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan secara bertahap lolos dari petir hitam gelap. Namun, dia tidak berani memperlambat terlalu banyak. Mengangkat kepalanya untuk melirik, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerang keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiao Yan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir.
Ketakutan tetap ada di wajahnya. Sulit membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam gelap. Tidak terduga bahwa kolam petir tidak seaman yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika aku tidak takut melakukan sesuatu bisa menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, aku yang lama pasti sudah lama menghancurkan mereka. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat melihat pria tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, hal-hal apa itu? Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Orang tua itu mengerutkan bibirnya dan menjawab. Xiao Yan merajut alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak aneh bagi beberapa makhluk yang tidak biasa untuk dilahirkan. Mata Xiao Yan menyapu pria tua ini yang tampak sengsara. Hatinya memperoleh hasil yang mengejutkan. Itu tak terduga untuk bertemu dengan seorang ahli utama dari kelas seperti itu di dalam dunia kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini benar, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hehe, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak bisa, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Saya hanya beruntung. Sudut mulut Xiao Yan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, mereka benar-benar makanan yang hebat. Sepertinya kecepatanmu cukup bagus. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Masuk ke bagian yang dalam? Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadarinya di masa lalu. Sekarang dia sadar mereka ada, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, satu pandangan pada orang tua ini dan Xiao Yan tahu bahwa itu dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini. Xiao Yan benar-benar tidak ingin menarik masalah lagi. Benarkah? Keberanian anak muda akhir-akhir ini benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, takdirlah yang kita temui. Nama keluarga saya Mang. Namun, kemungkinan orang kecil sepertimu tidak akan tahu nama diriku yang lama. Nama keluarga Mang. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Kemungkinan para ahli sejati dari wilayah Central Plains tetap low profile. Generasi muda yang bodoh. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Suara angin membelah tiba-tiba bergegas dari jarak yang sangat jauh sementara Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, suara yang jelas ditransmisikan, adik laki-laki Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Hah? Kamu adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Orang tua bermarga Mang itu sedikit terkejut saat melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiao Yan dengan sedikit terkejut, merasa sedikit aneh bahwa itu manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan. Karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Anak kecil, penampilanmu tidak buruk.
Namun, ada terlalu banyak celah antara Anda dan saya yang lama. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu orang lain. Makanya, dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, orang tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei Qing yang mendekat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuhmu memiliki segel naga yang ditempatkan Kaisar Naga Agung padamu. Jika tidak akan mudah menemukanmu. Hei Qing menghela nafas lega dan berbicara saat melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya bertemu dengan kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya telah keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara rinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, pelatihan saya sudah selesai. Kita harus kembali. Baiklah, aku akan menjadi benar-benar membosankan karena tinggal di tempat ini. Hei Qing bersukacita saat mendengar bahwa itu Xiao Yan sudah selesai. Dia buru-buru mengangguk saat cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke kepala naga. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei Qing pergi, fluktuasi lain muncul di ruang angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah lelaki tua dengan nama keluarga Mang dari sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak agak familiar. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Xiao Yan menemukan bahwa itu suasana Pulau Naga kuno telah berubah saat dia kembali. Ada juga aura tersembunyi yang jauh lebih banyak di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan adalah sesepuh dari suku Naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga telah muncul sekali lagi. Para sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa itu jalan ini pasti tidak akan mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei Qing saat dia menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan 3 pulau naga besar lainnya. Pulau Naga Timur menduduki peringkat terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya apa yang disebut 3 Raja Naga Besar. Meskipun ketiga orang besar ini memiliki garis keturunan kerajaan, garis keturunan mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada seseorang di atas kepala mereka untuk memerintahkan mereka berkeliling. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir alam kosong terlalu berbahaya. Aku takut kecelakaan mungkin terjadi padamu di sana. Elder Julie muncul di depan Xiao Yan dan Hei Qing segera setelah keduanya memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Julie. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Elder Julie dan melirik ke belakang punggungnya. Ada 2 sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa itu kekuatan mereka kemungkinan adalah bintang ke-8 Douzuns atau lebih tinggi. Keduanya adalah sesepuh dalam suku naga kuno saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Elder Julie tersenyum dan memperkenalkan mereka saat melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua tetua. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dengan sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Elder Julie telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang Agung. Secara alami, mereka tidak akan meremehkannya. Tuan Muda Xiao Yan.
Tangisan gembira ditransmisikan dari bawah saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Elder Julie. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin. Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, "Anda telah keluar dari retret Anda?" "Iya. Itu semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa sesepuh naga kuno membantuku." Baru saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 disempurnakan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan diasimilasi oleh King Lin. Penatua Julie tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia telah menemukan bahwa itu King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 6 Do Uzun? King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah saat melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu depresi. 3 pupil bunga ular giok hijau adalah pupil misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya 1 jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari 2 hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melambung. Selain itu, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Elder Julie membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan tertawa pahit dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa itu peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat lompatan kekuatan gadis ini hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan pupil bunga ular 3 giok hijau, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan Do Uzun bintang 7. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari pupil bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli Do Uzun bintang 7 dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang pupil bunga ular 3 giok hijau. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Elder Julie, apakah Xian masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum. Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan orang tua saya tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Julie mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya sudah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika aku terus berada di luar. Julie tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa itu dia bermaksud pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup khusyuk. Itu waspada diserang oleh 3 kepulauan naga besar lainnya. Itu sangat tidak aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Julie berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, ini sama baiknya. Teman kecil Xiao Yan. Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke sini. Julie mengeluarkan token giok perak yang indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Ban Sheng. Selain itu, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Elder Julie dan berbicara sambil tersenyum. Pasti. Bantu orang tua saya bertanya tentang Yao Chen ketika Anda kembali ke pavilion bintang jatuh. Elder Julie tersenyum dan mengangguk pada Hei Qing. Hei Qing di sampingnya melambaikan tangannya saat melihat anggukan itu. Sebuah celah terkoyak di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, adik laki-laki Xiao Yan, tolong. Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah. King Lin dan Hei Qing mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya.
Ada beberapa raungan Magical Beast yang dalam bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retak tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan keluar. Tentu saja, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Xiao Yan melihat pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan napas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua sejati memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik laki-laki Xiao Yan, Anda akan mencapai pavilion bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika Anda menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke pavilion bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi bantalannya sebelum memberitahu Xiao Yan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, saya akan dapat keluar secara acak sesuka saya. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele. Mari kita berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk Hei King, pemandangan yang akrab muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pavilion bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar pavilion bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia tertawa lembut, mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar saat fluktuasi muncul di dalam ruang aula besar. Segera, 2 sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Sok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak terduga Anda dapat berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya mendarat di Yao Lao. Ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Jawab Yao Lao. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan saat mendengar Yao Lao. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh? Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. Purifying Demonic Lotus Flame adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Do Uzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Dia berkata, Purifying Demonic Lotus Flame adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya secara pribadi. Sudah merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Aduh. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita yang terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa lembut. Berita apa?
Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan diperkuat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao La menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah bahwa itu kekuatan seseorang setidaknya harus mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial membutuhkan seseorang untuk setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, memukul mulutnya. Kualifikasi masuk untuk pameran dagang ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong. Bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini? Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya. Saya punya beberapa teman di dalam orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar hal-hal lain karena dia hanya memiliki satu fragmen. Kata Yao Lao. Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan objek langka seperti Purifying Demonic Lotus Flame, kemungkinan hadiah untuk ditukar dengannya akan sangat besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya. Namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami dapatkan yang terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan Purifying Demonic Lotus Flame. Kata Yao Lao. Lupakan. Tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang diinginkan Xiao Yan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiao Yan akan bisa melawan Hall of Souls jika dia memiliki Purifying Demonic Lotus Flame. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 apapun dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Dia langsung tertawa, namun, saya tidak dapat mengingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial dilakukan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Keterampilan Dou kelas Tian. Ekspresi Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar informasi ini. Hatinya berpikir lebih tinggi tentang pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah telapak tangan penciptaan surga yang agung yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang dari setahun tersisa. Yao La menghitung waktu dan menjawab. Tidak akan lama, ya. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya.
Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain lembah api membakar, yang memiliki api surgawi. Feng Zunze di sampingnya bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar jawaban ini. Faksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk alamat umum. Beberapa faksi top sejati tersembunyi bahkan lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao samar-samar menjelaskan. 8 klan kuno? Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, hanya klan mana yang 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sesaat. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun milik 8 klan kuno. Selain kedua klan tersebut, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat mendengar nama-nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak terduga bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiao Anda saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam Kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari betapa kuatnya apa yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang telah menonjol sekali, telah dihilangkan oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Do Udi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Do Udi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Do Udi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada kalanya akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Do Udi lain perlu muncul dan memberikan garis keturunan dengan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah merawat Do Udi elit sejak Do Udi dari klan Xiao. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, memasukkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Do Udi dari klan Xiao telah. Saya tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Do Udi di tubuh Anda setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen hidup dan mati yang kritis untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Do Udinya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Do Udi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa itu Anda cepat atau lambat akan menghidupkan kembali garis keturunan Do Udi yang ditinggalkan dari klan Xiao. Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan garis keturunan Do Udi? Dengan prestasinya saat ini, dia tidak sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu dengan para ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Do Udi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa itu prosesnya tidak penting. Yang paling penting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat adalah pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter.
Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan kurang angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan kesulitan mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang licik, kamu sudah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan,